Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita ada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, di mana tidak dinamakan Sya'ban kecuali li'anna yatasha'abu fihil khair, bercabang-cabang di bulan ini kebaikan. Tidaklah dinamakan bulan Sya'ban kecuali kebaikan yang kita perbuat itu bercabang-cabang, pahalanya besar. Dengannya Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak ibadah di bulan ini. Dan di antara ibadah yang kita dituntut melakukannya adalah memperbanyak sholawat kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW, karena turunnya perintah sholawat itu di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini ada beberapa momen yang tak terlupakan. Yang pertama, raf'ul a'mal, diangkatnya amal-amal ibadah kita. Makanya kalau pas diangkat amal, Rasul itu kalau pas diangkat amal, beliau ingin diangkat dalam keadaan ibadah. Beliau berpuasa, Senin Kemis beliau puasa, Sya'ban beliau puasa. Kenapa? Karena diangkatnya amal ibadah. Yang kedua, turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ketiga, ini bulan mengingatkan akan pemindahan kiblat yang dahulunya Nabi itu kalau ibadah, kalau sholat masjid, kiblatnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tetapi di bulan Sya'ban turun perintah Allah untuk memindah, jangan di Masjidil Aqsa tapi di Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram itu kalau dari Madinah, Nabi waktu itu sholat di Madinah, di masjid, tengah-tengah sholat suruh pindah, itu 180 derajat. Sana Masjidil Haram, sana Masjidil Aqsa, jadi gantinya 180 derajat. Lah masjidnya itu, tempat beliau sholat, masih ada sampai sekarang, dan nama masjidnya adalah Masjid Kiblataini, masjid dua kiblat. Karena di masjid itu Nabi berpindah arah atau berpindah kiblat. Maka momen pemindahan kiblat ini ada dalam Al-Quran, dan di bulan mulia inilah di bulan Sya'ban. Terakhir, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ada satu malam di antaranya sangat mulia. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini termasuk malam yang di situ doa itu enggak ditolak oleh Allah. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat
5 malam yang di situ nggak ditolak doa. Di antaranya awwalul lailatin min Rajab, pertama malam Rajab, yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, kemudian Idul Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat. Ini doa tidak ditolak. Makanya kalau kita semua diberi panjang umur, malam nisfu Sya'ban ini gunakan untuk ibadah. Minimalnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu minimalnya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah seperti yang lain. Kalau bisa bangun jam 2 malam ngaji sampai subuh, afdol. Ngaji, zikiran dan lain-lain. Dalam satu riwayat Rasulullah itu malam nisfu Sya'ban itu sholat, kemudian sujudnya lama sampai Sayyidatuna Aisyah khawatir, hadirin. Takut ini mungkin Nabi Muhammad ini meninggal dunia, dipendet kali Gusti Allah nih di tengah-tengah sholat nih. Masuk sujudnya lama banget. Waduh, gak beres sih. Setelah lama bangun, ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau sujud begitu lama? Wahai Aisyah, atadrina ma hadhil lailah? Wahai Aisyah, tahu enggak kau malam ini malam apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Lailatul nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Innallaha yattali'u ala khalqih. Saat malam ini Allah Subhanahu wa taala memandang, dalam riwayat yanzilu ila sama'i dunya, turun ke dunia Allah, turun rahmatnya. Bukan Allahnya yang turun rahmatnya. Fayaghfir, kemudian Allah mengampuni li khalqihi au li jami'i khalqihi, semua makhluknya. Dan yang dapat ampuan dalam riwayat ka'adadi sya'ri ghanami kalbin, yang dapat ampunan itu jumlahnya sebanyak bulu dombanya Bani Kalb. Kenapa yang dikasih kok Bani Kalb? Bani Kalb itu adalah Bani, suku yang paling banyak memiliki domba. Lah, Allah mengampuni hambanya di malam nisfu Sya'ban sejumlah bulu dombanya semua suku Bani Kalb. Wong siji tok iku domba satu ini. Domba satu ini berapa jumlah bulunya, hadirin? Tugas sampean pulang dari sini ngitung bulune domba niku pinten. Itu satu. Ya. Gimana dengan mungkin Bani Kalb itu mungkin punya 1000 atau lebih. Berarti berapa miliar dapat ampunan. Tapi nggak mutlak Allah mengampuni kepada hambanya sejumlah gini, tapi nggak mutlak. Illa, ada istisnanya, kecuali ada beberapa golongan yang mereka tidak mendapatkan ampunan, lolos, lewat, nggak dapat. Saken yo. Siapa mereka? Yang pertama, musyrik yang meyakini ada Tuhan selain Allah, yang menyembah Tuhan selain Allah, menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan selainnya, itu namanya musyrik. Musyrik itu sing umroh istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah, ziarah wong soleh istiqomah, nang wit ringin ya istiqomah. Musyrik niku
maca surat Waqiah istiqomah, melihara keris ambek akik ya istiqomah. Yang mereka itu kayak meyakini ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku musyrik. Tapi alhamdulillah hadirin. Nah niki alhamdulillah. Napa alhamdulillah? Alhamdulillahnya umatnya Nabi Muhammad ini yang musyrik sedikit. Loh Beb, iya sedikit. Yang musyrik itu satu, pluralisme, semua Tuhan sama, itu musyrik. Dipadakno Tuhan podo itu musyrik. Dikit jumlahnya mereka yang meyakini pluralisme, semua agama benar, Tuhan semuanya mengajak kebenaran, ya, dan lain-lain. Ini syirik, musyrik. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Buat dia Tuhan itu keadilan, bukan Tuhan itu zat, ngawur. Monggo ngene iki musyrik. Siki lewat iki, teko ampunane Gusti Allah lewat. Jadi sedikit jumlah yang kayak gitu. Musyrik itu yang menyembah selain Allah. Kadang juga menyembah Allah tapi menyembah lainnya. Ya. Ini contohnya sing nyembah kuburan. Nyembah kuburan keramat, dianggap keramat gak jelas. Lek ziarah kubur, kalau ziarah kubur kaum solihin, mboke tauhid itu, bapake tauhid, sing gak ziarah kubur itu sing perlu ditakokno. Ya. Ada orang gak mau ziarah kubur ini perlu dipertanyakan. Kenapa Anda gak mau ziarah kubur? Tuding kon saiki. Kanjeng Nabi dawuh zurul kubur, ziarahlah kuburan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang fazuruha, ziarahlah. Kalau ada orang nggak mau ziarah kubur, anti ziarah kubur, ini saya khawatir. Orang ini jelas-jelas menentang perintahnya Rasulullah, walaupun nggak wajib ziarah kubur. Pasti dia jawab, loh kami ziarah kubur, tapi kami nggak seperti kalian yang kemudian maca yasin, tawasul dan lain-lain. Takoni, ya wis ajarono aku ziarah kubur. Aku sebabnya terus terang gak tahu ketok raimu di kuburan. Kan aneh. Orang dilarang-larang ziarah kubur, tapi dianya sendiri yang ziarah kubur itu sunnah. Gak pernah ziarah kubur. Makanya pertanyakan orang itu. Bilang ke dia, wes aku kepingin delok sampean ben Jumat atau ben Minggu sepisan nang kuburan. Buktikan kalau kuburan itu ziarah kuburan itu sunnah. Terus kalau saya dibilang salah maca yasin, tahlilan dan lain-lain, saya minta ke sampean ngasih caranya ziarah kayak apa terus sing istiqomah kon. Bareng mbek aku. Kon mbek caramu, aku mbek caraku. Sing penting ayo ziarah. Jangan terus ditinggalkan kuburan sama sekali karena takut syirik. Padahal Nabi Muhammad itu pernah bersabda, masyirku akhafu alaikum, aku gak wedi umatku syirik. Makanya aman, jangan khawatir. Mau ziarah kubur monggo, mau ziarah kaum solihin monggo, sing gak olehku ziarah watu. Poniman, sapa iku sing watune diparani wong di Jombang lho. Ponari sweat. Ya. Kalau cuman batu itu diobati enggak apa-apa. Enggak boleh. Saya heran. Ponari itu punya batu katanya. Batu ini turun dari planet opo karo Pluto opo Mars itu. Terus kemudian dibuat ngobati orang itu
sembuh. Terus disirik-sirik mbek wong. Siriknya itu di mana? Kon ngombe panadol ya sirik. Kon ngombe niate waras iku berarti kon sirik, wis padha wae. Apa bedanya watune ponari ambek panadol? Anda ndak yakin, ndak terus Allahumma Rabbi panadol. Ya, ana panadol mbok sembah, ya gak. Aku yakin sama Allah mungkin sebab ini aku sembuh. Begitu juga. Jangan terlalu lebay sama syirik-syirik itu. Kayak ziarah kubur Rasulullah di Medina. Ngutik syirik. Ngadep gini syirik, ngadep gini ku syirik. Kalau ada orang yang ngomong ziarah kubur madep gini di kuburan Rasulullah syirik kandhanono. Sumpah rojone Saudi pernah saya lihat ziarah madep ke kuburannya Rasulullah. Mek gano sing wani nglarang. Gak ada yang berani ngelarang. Kepingin diusir atau kok Saudi? Sing ngomong haram-haram niku lho. Apa hukum itu haram buat saya, buat Raja Abdullah nggak haram? Sampean lihat Google, handphonemu bukaan Google, tulisan di kuno, ziarah Malik Abdullah kepada Rasulullah, langsung ketok beliau ngadep ambek madep kuburan ngene. Siji gak ono sing wani nglarang. Coba kon ngene dilok-ilokno. Sik bid'ah. Lek aku bid'ah, lek Malik Abdullah gak bid'ah. Agamane mbahmu ae. Enak gitu loh. Kan lucu ini. Makanya ada satu ulama sampai nulis itu di Facebooknya ketika dia berziarah, kemudian disuruh madhep kiblat, ditunjukkan ini loh Malik Abdullah kayak saya niru beliau. Ayo kon ngomong syirik, ini baik syirik Abdul Malik Abdullah. Ayo wani kon Malik Abdullah syirik, ayo ngomong, tak rekam. Oh kawani, kepingin mandek karena gajine, orang merotole brewoke wong-wong itu. Jadi wis lucu. Jadi jangan terlalu takut-takut syirik. Syirik itu orang yang berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Terus hukum orang sujud atau rukuk kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang radikal-radikal itu kan nggak mau cium tangan soalnya. Salaman cium tangan nggak mau, karena kalau cium tangan harus rukuk. Lah rukuk itu apa? Syirik kepada selain Allah. Sungkem syirik. Sampai sungkem ke ibu itu syirik. Karena sujud selain Allah. Padahal orang kalau yang namanya cium tangan, rukuknya itu hanya wasitoh untuk mencium. Lah masuk nyium tangan-tangane wong itu kon ngene rek. Kan ya gak mungkin, kitanya yang nunduk. Jadi nunduknya ini bukan rukuk, itu bukan menjadi sebab, bukan intinya, hakikatnya di situ enggak, hakikatnya cuman harus caranya pakai rukuk. Terus sungkem itu juga gitu, sungkem wong tua, nyium kakinya orang tua, itu bukan sujud, tapi mencium kaki orang tua, itu sungkem. Lah kalau nyium kakinya orang tua nggak boleh sujud. Masamu pinter kungfu apa bapakmu ini? Langsung shit, terus diambung ini. Kau anak Bruce Lee ya? Kan nggak gitu hadirin. Sujud itu hanya cara untuk. Nah, ada debat ini ulama, ada debat ulama gara-gara mencium. Jadi ada satu ulama dicium tangannya sama muridnya di depannya orang radikal ini. Haram. Sujud li ghairillah. Sujud kepada selain Allah, bukan sujud rukuk. Cium tangan gini. Jadi
syekhnya tadi itu lagi berdiri gini, muridnya datang terus cium tangan. Dilihat orang cium tangan, haram, rukuk li ghairillah. Ini orang haram, syirik karena rukuk kepada selain Allah. Syekh iki gak dawa. Wong sing ngomong rukuk-rukuk iku mak ono kok duwe bolpen dek gini. Bolpennya diambil, sisik nyilis dulu. Pinjem bolpennya sampean. Nah, diambil. Taruh, dibuang ke tanah. Jupun. Moron jupuke apa? Ate to nggih sikil ngene jupuke. Ayo Jupun. Diambil, pas ngambilnya ndak ruku lagi. Ngambilnya dibalas. Haram! Loh, apa kira? Sujud ke selain Allah. Gak sujud aku mek njupuk, gak ngurus, pokoknya kon sujud. Akhirnya mikir, oh iya ya, gak cerdas kon. Yang dimaksud ruku kepada selain Allah adalah memang ruku untuk ibadah. Ono wong wis kene. Ono ada orang alim atau ada orang apa sampai mau ngene. Allahu Akbar. Haram. Ya. Ada orang alim langsung Allah sujud. Enggak boleh. Sujud hanya selain Allah, hanya kepada Allah, selainnya enggak boleh. Tapi kalau dia mau melakukan sesuatu yang rukuk menjadi caranya, ya enggak syirik itu. Jadi sujud wedi-wedi syirik. Umat Kanjeng Nabi insyaallah musyrik sedikit, kecuali tadi itu. Siapa tadi itu? Pluralisme agama kabeh padha iku lho, wis iku musyrik iku. Aku takon ya, lek agama kabeh padha, terus ge apa to? Gusti Allah ngutus nabi lho ge apa? Kok wong-wong kaya pinter S1, S2. Tapi nek tak delok-delok goblok lho wong-wong. Nggak mikir. Yang saya heran, ada anak perempuan dari mana tuh? Banyuwangi atau apa yang bikin tulisan. Yang di tulisan itu disebutkan, aku tidak memilih agamaku. Tapi karena aku tinggal di komunitas Islam, ya saya harus Islam. Yang komunitas Kristen harus Kristen, yang di Buddha. Jadi aku nggak bisa memilih agamaku. Makanya semua itu sama. Allah itu memerintahkan, melahirkan seorang di tempat itu, ya agamanya terserah tempat itu. Duh, iki diundang nang istana lho wong wedok iki. Kurang ngundang wong nang istana iki. Kentekan undangan nggak presiden ini. Wong kayak gini kok diundang. Alasannya karena dia itu toleransi sing cerdas. Toleransi bukan terus seperti ini. Lah kalau memang seperti itu, buat apa Nabi diturunkan? Lapo nang Mekah Nabi? Mereka sudah kenal Lata dan Uzza. Yang memerintahkan mereka untuk menyembah Lata dan Uzza karena sudah budaya sebelumnya. Apa Nabi datang? Terus gak mau Quran. Nabi Ibrahim yang menghancurkan apa? Berhalanya raja siapa? Namrud. Kelapo. Jadi Nabi diutus itu apa? Kalau memang seperti itu, pemikiran agama itu kayak budaya, sudah biarkan. Jadi Allah sudah, kalau Allah melahirkan Anda di budaya, jadi Hindu. Ya, jadi kalau nanggene Cina, ya wis dadi komunis, gak usah duwe agama kon. Yang kayak gini nih dihargai, pemikiran kayak gini dianggap hebat. Memang akhir zaman ini orang tambah gak gawe utek itu tambah hebat.
Ya. Jadi lama-lama wedhus iki iso dadi S2 S3 iki. Ya. Gregeten aku ndeloki. Kenapa? Karena yang menilai juga orang goblok. Yang menilai ini dia anggapan tulisannya ini dinilai oleh orang yang dangkal ilmunya. Jadi segini ini. Ya. Maka daripada itu kalau toleransi, ojo kuatir kon. Ate kon Hindu sak karepmu ini urusanmu. Tapi saya diwajibkan untuk mengenalkan Islam kepadamu. Mengenalkan pertama dengan akhlak saya. Saya harus baik, saya harus sopan, baru saya kenalkan dengan akidah. Allah itu gini, Allah itu gini. Nabi Muhammad utusannya hingga dia sampai bisa meluk Islam. Alhamdulillah, enggak bisa. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Wes, kalau yang namanya toleransi, jangan ngajari orang Islam. Jangan ngajari orang Islam. Kita sudah berpengalaman toleransi dari zamannya turunnya Rasulullah, ditutusnya Nabi Muhammad sampai saat ini. Ya. Kecuali mereka itu ISIS itu yang menghancurkan ini, menghancurkan itu dan lain-lain, itu buatan. Ini agama gawian, itu tidak mewakili kita umat Islam. Karena memang keberadaan mereka itu dibuat, yang buat ya Amerika. Ya. Yang buat aliran radikal itu Amerika. Buat apa? Buat ngerusak Rusia waktu itu, ngerusak Uni Soviet. Dibiayai supaya radikal. Wis akhirnya betul. Begitu radikal, gejolak di Soviet, hancur Soviet, pecah, Rusia gawe cilik, Uni Soviet dulu besar, tinggal satu, guyu ngakak Amerika. Sing dibiayai sapa? ISIS. Kepalane sapa? Bin Laden. Kon nawak mbak aku. Konco. Biaya, jangan khawatir. Muslimin ditindas di Uni Soviet. Ayo umat Islam, ayo. Dibiayai. Begitu dibiayai ajur, Bin Laden balik nang Amerika. Ya. Pasti ada deal-dealan. Amerika khianat. Setelah khianat, Bin Ladennya langsung teroris. Wah. Akhirnya mereka yang tadinya buatan Amerika sendiri diperangi sendiri oleh Amerika. Pikiri perang ambek teroris ini lebih gampang dibanding perang ambek Soviet. Soviet hancur Amerika. Ya. Dalam segi apa bisa menang Amerika sama Uni Soviet dulu? Kalau Universal itu bersatu. Saya pernah ke Rusia, saya pernah ke Soviet, saya pernah ke Chechnya. Waduh hadirin, uang awake gawat gede. Gak iso mbayangno lek Indonesia perang mbek Soviet. Ini disebul tok ngeblak kabeh lho. Waduh gede awake. Keker. Masyaallah kayak pemain gulat kabeh ini. Terus bawa apa jenenge brand itu kewede ngono. Lah itu karena mereka hancur, tidak mungkin Amerika menang. Waktu mereka utuh nggak mungkin. Nah sekarang hancur, Rusia tinggal sedikit. Jadi hati-hati ya. Dan itu dulu adalah gara-gara fatwa jihad. Jihad pecah kabeh. Kazakhstan, kemudian Uzbekistan, sing ono tampane Magetan. Itu hancur. Ini supaya kita itu ngerti hadirin. Ya. Jadi aliran itu tuh aliran yang dipelihara. Syirik itu dipelihara. Dan aliran itu tuh aliran paling tepat
untuk menghancurkan atau memecah belah Islam. Kok ya ono wong sing ngikuti, aku bingung. Saya kasih tahu, saya pernah dakwah ke satu negeri, di luar negeri, saya nggak mau sebutkan. Saya pernah dakwah ke luar negeri, di mana di luar negeri itu orang Indonesianya ini ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. NU Muhammadiyah kalau sudah di luar negeri, Masya Allah kayak saudara kembar. Rukun. Tapi lu semua Indonesia ruwet tuh karanto. Tapi di Jawa rukun, karena mereka sama-sama minoritas, akhirnya nggak sibuk dengan khilafiyah. Jadi Muhammadiyah NU-nya ini Masya Allah sing ape napa tahlilan, sing ate kunut toh, sing terawih 8 monggo, 20 monggo, enak. Pokoknya harmonis Muhammadiyah NU-nya di negeri itu. Ketekan aliran ini bertahun-tahun hadirin. Bertahun-tahun datang aliran ini buyar kabeh hadirin. Masjid yang dulu satu sekarang mereka yang dulu setiap lebaran kumpul berubah pecah kabeh. Goro-goro aliran uteke wong-wong ini. Agama apa sih ini saya nggak paham. Dan itu waktu saya kasih contoh hadirin. Saya pernah undangan di Irian Jaya. Ini kaitannya apa? Kaitannya masalah syirik gitu. Disirik-sirik ini, aku petakut. Saya itu pernah ke Irian Jaya. Di satu kota aliran ini datang. Tapi banyaknya yang di situ jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini sing biasanya pindah-pindah masjid. Mereka itu Masya Allah ngajak orang sholat ke masjid itu enggak ngomong khilafiyah sama sekali. Pokoknya wong nang masjid ibadah wis. Ada satu masjid yang jadi markasnya jamaah tabligh ini. Masjid ini jadi markasnya jamaah tabligh. Wah, masjid ini jamaah tabligh ini hebat. Preman-preman, bajingan itu ditarik itu bisa tobat dari ini. Suatu saat mereka itu ngincer preman bajingan kelas kakap, suka nyolong, mabuk sembarang kali. Dideketin, subhanallah tobat tadi. Tobat sampai 5 waktu sholat jamaah di masjid sama jamaah tabligh. Setelah sudah di masjid, lah yang namanya orang tobat dia haus ilmu, mulai dia datang ke ulama yang lain. Datanglah ke ulama yang ini, PJMM ini mau Persatuan Jenggot Morat Marit ini. Datang ke sini jebret cerita. Saya itu dulu, waduh mantap, jazakumullah khair, terima kasih banyak jamaah tabligh. Gara-gara mereka, saya sekarang 5 waktu di masjid, saya tinggalkan maksiat. Tahu enggak jawaban mereka apa? Loh, kamu ikut jamaah tabligh? Iya. Tauhidnya enggak jelas ya. Akidahnya enggak benar. Mending kon dadi preman kayak biyen daripada ikut kelompok itu. Bayangkan. Agama apa iki? Bajingan, maling, tukang zina, khomer, mlebu nang jamaah tabligh. Katanya lebih afdol jadi bajingan daripada ini. Kenapa? Ini mek gara-gara beda beda. Ini kan aliran nggak beres. Aliran ini dibuat hadirin. Jadi supaya lihat pokoknya beda dikit aja sama saudaranya. Kafir, syirik, bid'ah. Ada ustadznya mereka yang dulunya keras kemudian sekarang lunak, pernah cerita sama saya. Ceritanya gini, saya dulu pernah difatwakan sesat oleh murid saya sendiri. Bayangkan. Jadi dia datang malam-malam ke rumah saya mengatakan, maaf Ustadz,
karena pendapat antum sekarang seperti ini, maka kami mengeluarkan fatwa bahwa antum dol, sesat. Wah, kayak Gusti Allah deh. Langsung teko ngene sesat. Sudah saya disesatkan, ya udah. 5 tahun kemudian datang lagi ke saya, lapo maneh iki aku wis disesatno dadi kafirno saya. Datang lagi, ngomong apa? Maaf Ustadz, saya dulu pernah datang ke sini memberikan fatwa sesat ke antum. Saya cuma mau nyampaikan bahwa fatwa sesat itu saya tarik kembali. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Terus kayak Gusti Allah wong-wong iki. Iki neraka, iki surga, iki sesat, iki Masya Allah. Ini aliran bahaya ini. Ini aliran buatan. Ingin mecah belahkan umat Islam. Dan di Indonesia ini ada hadirin. Dan pemerintah nggak boleh diam. Kalau diam mestalah pasti hancur umat Islam di negeri ini. Nek kepingin aman negara itu ya wis alirane model kula kali sampeyan ini aman. Negara pasti aman. Tapi kalau sudah ada aliran yang radikal kayak ngono itu wis hancur. Dan itu buktinya di Rusia sana. Ya. Malam nisfu Sya'ban yang tidak mendapat ampunan pertama adalah musyrik. Yo. Yang kedua musyahin. Apa musyahin? Musyahin itu yang benci dengan saudaranya muslim, yang berseteru sing gak nyopo mbek kok dulure muslim, syahna kedengkian. Musyahin orang yang dengki dengan ini, dengki dengan itu, ini tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Makanya kita itu kalau ngaji, tuntut ilmu, harus ngaji yang hasilnya adalah begitu keluar hati kita itu adanya rasa cinta dengan umat Nabi Muhammad. Kita jangan ngaji di satu kelompok yang ketika keluar bisanya memvonis orang, iki neraka, iki sembarang kali. Ya. Maka itu kita mesti ngaji itu yang jelas, nuntut ilmu yang jelas. Jangan sampai ilmu justru menyebabkan hati kita kotor, tapi kita mesti bersih hati. Majelis ini hadirin, saya ingetin kemarin mau belajar zikir. Iya kemarin kan belajar zikir. Bab selanjutnya ini doa nanti. Pas dengan malam nisfu Sya'ban, doa. Kemarin kita belajar zikir, gimana zikir, kenapa perbanyak zikir, ini semuanya. Ya, di bulan Rejab kemarin kita banyak istighfar, sekarang ini Ramadan Sya'ban kita banyak apa? Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sing akeh zikir. Ya, perbanyak zikir-zikir sama Allah. Kemarin astagfirullah, sekarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Akar mesti sholawat. Saya kepingin majelis ini itu seperti itu. Jadi majelis yang penuh hati itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kau pulang dari majelis itu terus ngeling di Gusti Allah. Makanya ada guru saya pernah cerita, guru saya Habib Umar itu pernah cerita gini. Ada satu murid tanya kepada gurunya, Syekh, Ustadz, Yai, kula badhe tanglet nggih. Kinten-kinten nggih. Kula niki enake istiqomah teng majelis pundi. Saya ini sebaiknya ngaji sama majelis A atau majelis B. Saya minta referensinya jenengan. Arahkan saya
ngaji ndek A, ojo ngaji ndek B, ngaji ndek B, ojo ngaji ndek A. Itu kan nuding, arep nutudingen. Azan apa? Kok duha sih? Guru menjawab. Guru lebih pinter jawabannya ngono. Itu namanya hakim. Gak nemu kon guru kayak ngono. Hakim itu apa? Ilmunya manfaat. Ndak terus jangan kesini karena dia ini akidahnya ndak jelas ini. Ngasih jawabannya enak. Kamu bawa batu, lempar ke majelis A, terus kemudian lihat reaksinya, dan kemudian ambil batu lagi lempar ke majelis B, kemudian lihat reaksinya, dan kamu akan mendapat jawaban ke majelis mana kau hadir. Siap, waktu hadir. Dari jarak jauh dipecah kocok. Tawor. Waktu ngaji kayak gini loh. Moro-moro tawor. Satu majelis. Jangkrik. Wamput. Setan. Bajingan. Apa itu? Laknat. Dia dengar kentok. Tawar. Ke majelis satunya melakukan hal yang sama, tawar pas majelis. Astagfirullahaladzim. Ono sing Allah la ilaha. Pinter guru. Ya sudah, ini majelis. Begitu kaget, ingatnya sama Allah semua. Nek sing kuno mang irenge kebun binatang itu mang. Maka dia mendapat jawaban, ini majelis, ini yang akan membawaku ke surga Allah. Ya. Kita majelis seperti ini, kita nggak usah, kadang kucing lewat ribut kabeh. Ya. Nganjuk, waduh nganjuk disebut. Ya. Nah, ini enggak ngaji bener ini. Kalau ngaji bener tuh kalau sudah kaget, astagfirullahaladzim, Allah istimewa. Itu nuntut ilmu supaya bisa gitu kita. Kita ngaji itu supaya bisa gitu. Bukan ngaji bisa melaknat, mencaci. Ya. Nek ngaji fungsi ini iso ngelanat ngecaci, gak usah nang masjid kok nang pasar. Waduh, masya Allah, fase-fase itu. Ya. Makanya monggo ayo hadirin, kata Rasulullah, musyahid musyrik nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan. Dalam riwayat yang lain, mudminu khamrin, ketagihan apa? Khamr. Malam nisfu Syaban yang masih ketagihan khamr nggak mendapatkan rahmat Allah. Jangan main-main loh sama khamr ini. Di Quran itu jelas loh larangannya. Innamal khamru, innama ada tuh hasrin, nggak lain dan nggak bukan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan. Ini yang namanya khamr ini menjijikkan dan itu perbuatan setan. Perbuatan setan. Ya. Jadi perbuatan minuman keras itu perbuatan setan. Makanya ono wong ya upload nih ini Facebook ambil ngombe minuman. Setan. Kon iki dadi setan bangga. Ini ritsun min amali syaitan malah bangga. Ya Allah. Anda ini
sama Allah dalam Al-Quran dimiripkan setan, kok Anda justru bangga? Jangan. Nasi ngombe singit-singitan wae. Bangga itu aku loh, koyok-koyoke ngomong ini. Alhamdulillah, mirip iblis kan. Ya. Makanya wah, ancaman Allah dan Rasulnya buat minuman keras ini bahaya. Di antaranya ini malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat siapa? Bukannya nggak minum, yang belum tobat nggak dapat. Ono sing ngoten nisfu Sya'ban prei ngombe. Terus kok nggak ngombe? Karena nisfu Sya'ban. Terus benae mana? Ini nisfu Sya'ban lho. Jare ini oleh ngombe gak dikai rahmati Allah. Nah, tidak boleh berhentinya nisfu Sya'ban. Mudmin. Makanya hadisnya bukan syaribil khamr, tidak mendapat rahmat ampunan yang minum, enggak, tapi yang masih kecanduan, yang belum tobat, tidak dapat. Masya Allah. Terus kata Rasulullah dalam satu hadis, la'anallahul khamra, dilaknat, diusir dari rahmatnya Allah yang namanya minuman keras. Wasyaribaha, sing ngombe dilaknat. Wa bai'aha, sing dodolan dilaknat. Gak melok ngombe tapi ngedol dilaknat. Wa mustariha, sing tuku mek dikongkon tok. Gak melok ngombe mek dikongkon tok dilaknat. Wa asiraha, gak melok ngombe mek melok gawe tok, dijual di perusahaan khamr. Kerja di perusahaan khamr, minuman keras, dia tidak minum, cuman kerja buat, dilaknat. Wa mu'tasiraha, yang minta kulaan, dilaknat. Wa akil thamaniha, yang makan keuntungan minuman keras, dilaknat. Ayo buka pabrik minuman keras, ayo izin, beri izin investasi minuman keras, ayo boleh wani kan, dilaknat ya Allah loh. Ya. Makanya nggak pejabatnya, nggak polisinya, nggak tentaranya, nggak siapapun hadirin, kalau memberikan kemudahan atau memberikan jalan untuk pabrik-pabrik minuman keras itu berproduksi ataupun lainnya, dilaknat sama Allah. Habib Kiai meneng tok gak ngelingno, dilaknat pisan. Habib Jamal meneng dilaknat pisan. Cangkemmu kok gak ngomong apa jadi malaikat iki. Terus haram meneng ae kon. Aku daripada dilaknat tak sampekno. Tapi aku lu nyampekno lah halus ya, gak kasar. Lu opo gak wasa, isiku Arema wis gak iso. Jadi iki halus iki ya. Untuk Arema ini sudah kata halus. Ya. Jadi semuanya. Makanya hati-hati mau jadi pejabat. Kalau Anda jadi pejabat terus harus mengizinkan pabrik minuman keras, sumpah yo, tinggalin jabatanmu. Tinggalin jabatanmu. Nek gak iso nutup, tinggalin jabatanmu. Daripada kon setengah mati mau di akhirat. Apa untungnya jabatanmu dibanding nanti pertanggungjawaban sama Allah? Ya. Kalau mau jadi pejabat itu mikir, iso gak aku nutup minuman keras, iso gak aku ngongkon wong sembahyang, iso gak, kalau gak bisa sudah jangan, beban di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam bi shawab, bisirril Fatihah.